Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua murid-murid? Alhamdulillah sehat Pak. Mas Ilham sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bapak pakai masker karena kondisi Bapak kurang fit. Jadi insya Allah kita hari ini akan belajar akidah akhlak. Dan untuk temanya atau judulnya itu adab sholat dan berzikir. Ya, jadi tentang ada apa tadi? Ada apa tadi? Sholat dan berzikir. Berzikir. Jadi adab sholat dan berzikir itu kenapa kita mempelajari ini? Agar kita dapat menghayati perihal sholat dan juga zikir, sekaligus terbiasa menerapkan adab-adab dalam sholat dan berzikir. Jadi untuk yang pertama kita masuk ke adab sholat. Oh iya, Bapak lupa absen. Absennya yang pertama Mas Ilham hadir. Mas Demas Hadir Pak. Alhamdulillah. Mas Hafid Hadir Pak. Alhamdulillah. Mas Rizky hadir. Alhamdulillah. Semuanya lengkap. Langsung saja ke materinya ya. Yang pertama ada adab sholat. Adab sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Maka itu pada hakikatnya sholat adalah bentuk berkomunikasi kita antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sangat disayangkan banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka. Padahal Allah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari berbagai kekejian dan kemungkaran. Sehingga di antara masalah bangsa ini adalah banyak orang yang sholat, tapi sebagian mereka ada yang melakukan korupsi ataupun kezaliman lainnya. Lalu kita perlu bertanya, ada apa dengan sholatnya? Bagaimanakah sholatnya? Nah, makanya itu kita sekarang belajar tentang adab sholat. Jadi yang pertama adab sholat itu adalah menjaga waktu dan batasan-batasannya. Menjaga waktu. Ketika waktu sholat masuk, bersegera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Nabi bersabda pada Bilal, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat." Maksudnya, beradablah kalau kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat tersebut. Allah berfirman yang artinya, maka celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholat mereka lupa diri. Para ulama mengatakan lupa dalam ayat ini terutama adalah masalah mengadakan waktu sholat. Yang kedua, tempat sholat dan sujud kita rapikan dan bersihkan dari najis-najis yang ada. Singkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyukan sholat. Jadi kalau bisa, sholat itu kita menggunakan pakaian yang polos atau yang tidak menimbulkan perhatian begitu. Jadi yang belakang itu bisa khusyuk. Lalu yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik saat panggilan sholat akan tiba. Kita harus berpakaian rapi, santun, baik, dan juga kalau perlu menggunakan parfum agar harum bagi laki-laki dan menutup aurat secara sempurna. Yang keempat tadi kita tulis ya, itu dan itu. Yang keempat, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Di antara inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Allah berfirman pada Nabi Daud, dan dengan berzikir padaku hendaklah mereka merasa nikmat. Jadi setelah sholat kita usahakan meluangkan waktu untuk berzikir dan berdoa kepada Allah agar kita bisa memenuhi sehari-hari kita sudah mengapain aja. Mas Rizky sudah merasakan nikmat sholat atau belum? Sudah Mbak? Sudah? Masya Allah. Semoga istiqomah ya. Jangan lupa teman-temannya juga diajar untuk menikmati ibadah sholat. Iya.
Langsung saja untuk adab berzikir. Selanjutnya ada adab berzikir. Ini zikir, ini sholat. Zikir yang pertama, adab berzikir yang pertama. Jadi zikir itu kurang afdol ya apabila kita sholat, tapi usai salam langsung berdiri, langsung mengerjakan aktivitas duniawi, pulang tanpa berzikir. Sehingga seharusnya pada sholat pun kita dianjurkan berzikir. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat siapa Mas Ilham? Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengingat mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat di zaman beliau. Lalu adabnya yang pertama dalam berzikir itu kita harus zikir yang sesuai dicontohkan Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan sesuai adalah. Terus yang kedua, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Kalau sudah paham maknanya, insya Allah kita akan lebih khusyuk dalam melaksanakannya. Lalu yang ketiga, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Lalu yang keempat, mewangikan pakaian dan tempat dan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Lalu yang terakhir, ada berzikir ialah memilih tempat yang agak sunyi kalau bisa. Boleh memejamkan dua mata karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Paham? Paham. Jadi Mas Demen kalau berzikir itu ingat siapa? Ingat Allah Subhanahu wa taala. Mas Hafid, sholat itu harus di awal waktu apa di akhir waktu? Di awal waktu. Mas Rizky, kalau laki-laki itu harus ke masjid atau di rumah Mas Rizky? Ke masjid, Pak. Ya, untuk selanjutnya silakan teman-teman diskusi, semuanya silakan diskusi dan cari indikasi seseorang itu sudah khusyuk dalam sholatnya. Silakan. Itu nanti apa ya? Aku kira Sudah? Sudah? Oke, sudah, Pak. Mantap. Silakan dimulai dari Mas Ilham. Mas Ilham. Ya, satu, perilaku sehari-hari yang baik. Ya, betul. Mas Rizky. Yang kedua, selalu sholat tepat waktu, tenang dan sangat fokus ketika sholat. Ya, Mas Dimas. Ya, selalu beramal baik dan penuh keikhlasan. Mas Hafid. Ucapan dari lisan orang yang sholat dengan khusyuk selalu baik dan sopan. Betul semuanya. Angkat tepuk tangan. Ada yang ditanyakan perihal adab sholat dan zikir? Tidak ada Pak, sudah cukup sekian. Ya, cukup. Mas Ilham ini semangat ya. Mas Ilham, sholat zuhur ada berapa rakaat? Baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Apabila ada salahnya, datangnya dari Bapak. Kalau tidak ada benarnya, datangnya dari Allah. Silakan Mas Rizky untuk memimpin doa. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.